Om Magigena Mastu Namo Siddham Om Anopadrah Kretawoyantu Wiswata Adab Dasa Aparitase Udidah Dewadayana Sadamit Beryasan Arpayu Raksitara Dewa-dewa. Semoga segala halangan dan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga kita semua ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Swaha ngoten Bu. Nggih, suksema. Sana meraga suci Ida Pandita Sri saking Wilawali Kejeran. Yang tiang hormati sesepuh kita Pak Jenderal Nyoman Aryawan dan Pak Nyoman Suantara. Yang meraga suci juga Jero Gede, para pemangku lanang istri sareng sami. Yang saya hormati juga Ketua PHDI Kabupaten Sidoarjo yang beliau juga jadi pemangku. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah wakil panganjari saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ang ayu bagya puji nitya mas tungkara di hari yang suci ini, tumpuk wayang bersamaan dengan puja wali pura yang kita sucikan. Kita masih bisa tangkil mengaturkan sembah bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Saya tidak akan terlalu panjang karena waktu juga. Materi dan wacana sudah diprint oleh panitia tadi sekitar 400 lembar. Silakan Bapak Ibu baca. Karena di sana ada sastra-sastra suci Weda. Setelah dibaca nanti tolong jangan dibuang ya Bapak Ibu ya. Di samping kalau dibuang, di samping kita seolah-olah melecehkan sastra kita. Yang kedua juga bikin kotor ya Bapak Ibu. Jadi nanti disimpan saja. Kalau mau dibuang mungkin sampai rumah nanti dibakar, silakan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kita untuk proses reinkarnasi atau punarbawa. Reinkarnasi atau punarbawa, kita tahu bahwa proses kelahiran kembali, lahir kembali menjadi manusia atau menjadi makhluk lain sesuai dengan karma wasana atau perbuatan masa lalu kita. Proses ini diberikan oleh Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa kepada kita Bapak Ibu adalah satu kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas diri kita, ya Bapak Ibu. Karena kita lahir itu masih penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, mungkin juga ada dosa. Di dalam Slokantara Sloka 79, bait yang kalimat yang terakhir itu mengatakan nirdoso naiwa jayate. Tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa. Jadi ayo kita gunakan kesempatan kita lahir ini untuk memperbaiki kualitas diri kita masing-masing sehingga kita bisa amor ing acintia bersatu dengan Sang Hyang Widi, atau paling tidak ketika kita lahir kembali nanti kita lebih baik dari saat ini. Ya Bapak Ibu. Swaha ngoten ya Bapak Ibu. Swaha itu amin ya. Semoga terjadi demikian. Jadi kita berharap. Tetapi saat ini Bapak Ibu, kita lahir di zaman kali. Zaman kali itu satu periode waktu dari 4 zaman yang diyakini oleh agama Hindu. Zaman kali itu menurut prasasti Aihole di India Utara dimulai pada 18 Februari 3102 sebelum Masehi, ketika penobatan Raja Parikesit di Hastinapura. Panjangnya zaman Kali Yuga ini 1200 tahun dewa. Satu hari dewa itu sama dengan 1 tahun manusia. Jadi kalau dikalikan kurang lebih seperti 438.000 tahun manusia jadinya. Jadi panjang Bapak, enggak panjang, panjang masih zaman Kali. Tetapi usia kita
di zaman kali ini adalah pendek. Kalau di dalam Bhagavata Purana Mandala 12 Sukta 2 Sloka ke-1 itu mengatakan umur manusia di zaman kali itu maksimal itu 60 tahun. Kalau dia di atas itu bonus, Bapak Ibu. Oleh karena itu apa ya maksud saya pesan? Ketika kita masih bisa, kita masih sehat, ayo kita lakukan perbuatan dharma. Walaupun zaman Kali Yuga ini begitu sulit, begitu kompleks, Bapak Ibu, saya gambarkan. Zaman Kali menurut kitab Niti Sastra, Sarga 4 Sloka ke-7 mengatakan, Singe yang tekani yugang tekali tanhana luwihe saking mahadana. Tan waktan guna sura pandita widakta pada angayan ing daneswara. Dina hasil sang wiku hilang, putra dua pitra dina ring bapa si sudra banija wara wirya pandita. Ketika zaman Kali Yuga datang Bapak Ibu Masa Dharma, tidak ada yang lebih utama daripada dana. Dana bukan dana ya, dana, uang. Semua mengabdi kepada uang. Tan waktan guna suruh pandita widakta, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpendidikan, semua mengabdi kepada uang. Semua dikendalikan oleh uang. Putra dua pitra dina ring bapu, anak kita, anak-anak kita berani mengompat orang tua. Si sudra banija wara wirya pandita, orang-orang yang hina tetapi ketika dia memiliki uang dia bisa berkuasa. Begitu sulitnya zaman Kali Yuga Bapak Ibu. Sehingga apa? Dikatakan di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 1 Sloka 82, zaman Kali itu diibaratkan zaman Dharma itu sudah berkaki satu, hanya berkaki satu. Begitu lemah. Di antara 4 orang yang kita ketemu Bapak Ibu, hanya 1 orang yang tegak di jalan Dharma. Siapa itu Bapak Ibu? Kita semua yang ada di Mandala Utama saat ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kita adalah 1 dari 4 orang itu Bapak Ibu. Yang 3 orang sudah mengabaikan Dharma, sementara kita masih tegak di jalan Dharma. 4 kaki Dharma itu Satyam, Saucam, Kesamo dan Satyam, Saucam, Kesamo dan Santi Bapak Ibu. Di zaman Kali orang sudah sangat mengabaikan Satyam, kejujuran. Di zaman Kali orang sudah mengabaikan kesucian. Di zaman Kali orang sudah sangat susah untuk memaafkan. Kesamo. Oleh karena itu sehingga apa? Kita menjadi agak berat untuk menjalankan Dharma. Namun angayu bahagia Bapak Ibu, kita lahir sebagai manusia ini dulu. Karena hanya dengan lahir sebagai manusia lah kita bisa memperbaiki kualitas diri kita. Saras kamu saya sloka nomor 4 mengatakan, Ikang dadiwang utama juga ya. Menang ya tumulung awaknya saking sangsara, maka sadaneng subah karma. Sungguh mulia Bapak Ibu, kita lahir sebagai manusia. Karena hanya dengan sebagai manusia lah kita dapat menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan kesalahan kita dengan jalan berbuat Dharma. Demikian keutamaan kita sebagai manusia. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Lalu apa Bapak Ibu? Dharma yang paling mudah dilakukan ketika di zaman Kali. Inilah Sang Hyang Widi Maha Pengasih. Dia memberikan satu solusi. Begitu sulitnya zaman Kali, kita dikasih solusi untuk mudah menjalankan Dharma. Saya mengutip apa yang disampaikan di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 1 Sloka 86. Tapah param kertayuge tretyam jenana uciate. Dua para yajnai wahau danau mekam kalau yugi. Pada saat zaman Satya Yuga, yoga yang paling utama karena di sana 100% orang itu baik. Bapak Ibu ketika lahir zaman Satya Yuga mencari 1 orang, setengah orang berbuat salah aja enggak ada. Di sana tapa yang paling utama. Tretyam jenana ujiate. Pada saat Treta Yuga, pada saat zaman Mahabharata, jenana pengetahuan yang paling utama.
Dua para yaj lai wahun, ketika zaman dua para pada zaman Baratayuda yadnya yang paling utama. Sedangkan sekarang pada sahabat zaman kali danau mekam kalau yuge dana adalah yang paling utama Bapak Ibu. Niki dana ya Bapak Ibu, bukan dana. Kalau dana itu uang, kalau dana itu pemberian. Yang di depan itu guru. Jadi dana. Biasanya kata dana ini diikuti dengan punya. Jadi dana punya, pemberian dengan tulus ikhlas. Oke Bapak Ibu. Jadi memberi di zaman kali ini adalah yang paling utama. Apa yang bisa kita berikan Bapak Ibu? Saya mengutip pegawai kita Adaya 4 sloka 28. Druya yadnya tapo yadnya, yogo yadnya tato parah. Swadhyaya jenana yajnahja yataya samsrita warata. Di sana ada apa Bapak Ibu? Ada druya dana punya, pemberian dalam bentuk benda Bapak Ibu. Dalam druya itu benda, apapun bentuk benda. Misalnya kalau lagi ada gempa kita kan nyumbang Indomie, nyumbang baju dan lain sebagainya. Pada saat odalan ini Bapak Ibu ada yang nyumbang kelapa, ada yang nyumbang janur, ada yang nyumbang buah, ada ya silahkan semuanya. Itu adalah druya dana punya, oke Bapak Ibu. Juragan telur silahkan nyumbang telur, juragan kelapa silahkan nyumbang kelapa, yang punya uang silahkan nyumbang uang. Itu druya dana punya, pemberian dalam bentuk benda, oke Bapak Ibu, apapun. Pak D, saya enggak kerja, saya enggak punya duit, hidup saya pas-pasan, apa yang bisa diberikan? Ada namanya kriya dana punya, pemberian dalam bentuk tenaga Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke pura ngayah, Bapak Ibu datang ke pura masang wastra, Bapak Ibu datang ke pura nyapu, Bapak Ibu datang ke pura bikin kopi, silahkan. Semua nyumbang duit, semua ngasih babi, semua ngasih telur, kalau tidak ada yang ngayah, nggak bisa makan nanti pemedaknya ya, harus ada yang masak, itu ngayah. Kriya dana punya. Bapak Ibu. Oh Pak D, ono maneh. Saya lo sudah tua, jalan saja nggak bisa, jalan aja pakai tongkat, apa yang bisa diberikan? Ada namanya jenana dana punya, pemberian dalam bentuk pengetahuan. Apa yang kita bisa? Tari anak-anak katek, anak-anak kita tari Rejang Sari siapa aku dia? Rejang Sari. Yang remaja, oh Rejang Dewa anak-anak, yang remaja Rejang Sari. Yang ibu-ibu rejang renteng. Itu pengetahuan karena dia bisanya itu. Ada yang bisa ngegong silahkan. Juru mangku pengetahuannya adalah bidang spiritual, memimpin upacara. Itu pengetahuan Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita bisa, kompetensi apapun yang kita miliki dalam bentuk pengetahuan, itu namanya jenana dana punya, bantuan dalam bentuk pengetahuan. Oh Pak D, saya uang nggak punya, umur saya sudah tua, jalan nggak bisa. Pengetahuan aku orang duwe, aku orang sekolah, apa yang bisa diberikan? Biaya dana mulia. Biaya ngaran tayani wedi. Yaitu winahakannya ring sarwa bawa, beting gong sehnya. Biaya adalah pemberian untuk membuat orang itu tidak takut, orang itu tidak tersiksa, orang itu tidak marah. Artinya apa? Kita disuruh diam Bapak Ibu. Ya sudah dilihat saja, sudah nggak nyumbang apa-apa, nggak bisa ngayah, datang terlambat terus ngomel, bahaya nih kok. Ayo kita diam saja. Ketika kita tidak bisa membantu 100 orang, kita membantu 10 orang. 10 orang kita tidak bisa membantu, bantulah 1 orang. 1 orang pun kita tidak bisa membantu, ayo diam saja. Datang ke pura, apapun yang dilihat bagus, ya Bapak Ibu,
Kepuro dilihat, walaupun menurut kita kurang pas ya sudahlah, kita lo nggak iso apa-apa ya Bapak Ibu. Wes bagus, itu adalah abiaya dana punya. Pemberian dalam bentuk apresiasi, menghargai apa yang orang lain lakukan. Oke Bapak Ibu. Nah, dari keempat itu, mana yang paling utama Bapak Ibu? Semua bernilai sama ketika dilakukan dengan tulus ikhlas. Kitab Sarasa Mustaya, Sloka 207. Datang permana kue hanil, ya diapin sak kue ning terbiadikan uang punya kenanya, yang adalah budinya kapu alang-alang tan tulus tiaga tanpa palike. Sang kesepanil seradaning mana maka sadaning palang. Bukan karena besar kecilnya pemberian itu berpahala. Datang permana kuehan, ya diapin sak kue ning terbiadikan uang punya, sekalipun semua milik bapak-bapak sumbakan, bapak berikan, bapak punyakan. Yang adalah budinya kapu alang-alang tan tulus dia. Kalau hatinya keji, sombong, ragu-ragu dan tidak tulus ikhlas, tanpa pahala itu akan berpahala. Sang kesepannya seradaning mana maka sadaning pahala itu. Kuncinya ketulusan hatilah yang membuat pemberian kita berpahala. Astronggara yang di CSA ini Druya dano punyo ya, bapakku Kriya dano punyo ya, Jenana dano punyo ya, Abiaya dano punyo ya. Oh, bukan. Tidak salah kalau saya mengatakan kita yang ada di sini adalah satu orang dari 4 orang yang tadi. 3 orangnya tidak menjalankan dharma dan kita tegak di jalan dharma. Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat kebaikan. Tidak ada alasan untuk kita tidak memperbaiki kualitas diri kita. Ayo kita berikan Drwil Dano Punyo. Ayo kita berikan Kriya Dano Punyo. Ayo kita berikan Abiaya Jenana Dano Punyo. Ayo kita berikan Abiaya. Kita diam saja ketika melihat sesuatu yang tidak baik menurut kita. Oke Bapak Ibu, jero gede, jero mangku, dan 300 sareng sami. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mari kita senantiasa berbuat baik. Kita jalankan semua sebagai sebuah kewajiban. Karmane wadi karaste mapale sukadacana, makar mapala hitur mati sanggus di makarmani. Berbuatlah kita karena menjalankan kewajiban, bukan karena mengharapkan sanjungan, bukan karena mengharapkan pahala, baru kita berbuat. Oke Bapak Ibu, demikian Om Sarwasam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan damai. Om Sarwasam Manggalam Bawantu, sehingga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwasam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Demikian saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Luar biasa. Mohon berkenan di tempat dulu Pak Ketua BPH Jatim, ada penyerahan piagam dari Ketua Panitia. Silakan Bapak Wayan Mahendra, sektor kita yang ada di Utama Mandalo ini. Oke. Silakan dokumentasi Pak Ketua Panitia.